selamat datang di channel Widi Ministry. Yuk, semoga diberkati, sehat, walafiat, sentosa. Dulur, saat ini 1 mingguan lebih kita dibombardir dengan berita hot konflik Israel-Palestina. Persoalannya adalah sudah sangat lama kita menerima narasi sesat tentang konflik Israel-Palestina. Di kalangan tertentu, para elit tampaknya ada yang sengaja memelihara terus narasi sesat ini. Apa itu narasi sesat? Yaitu seolah-olah adalah konflik agama. Double sesat lagi, seolah-olah adalah konflik Islam dan Kristen. Saudara, ada penyesatan tentang data. Seolah-olah dipolarisasi Israel itu Kristen, Palestina itu Islam. Nah, sesat. Kenapa sesat? Karena orang Yahudi, orang Israel hampir tidak ada yang beragama Kristen. Mereka mempunyai keyakinan sendiri, agama Yudaisme. Justru pada orang Palestina banyak orang Kristennya. Jadi di antara orang Palestina tidak ada konflik antara orang Kristen dan orang Islam. Mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama. Orang-orang Kristen banyak berjuang di Fatah, dengan orang-orang Muslim moderat, sedangkan orang-orang Muslim yang garis keras mereka berjuang di partai Hamas. Jadi ini fakta, bukan perang antar agama. Ini adalah persoalan politik. Apalagi juga bukan antara agama Kristen dan agama Islam. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa ada orang-orang yang memelihara dan menciptakan narasi sesat? Tampaknya secara sengaja. Kemungkinan saudara ada agenda-agenda politik domestik, juga agenda-agenda politik dunia. Ya, kita tidak meluas kemana-mana, kita di Indonesia. Banyak orang, bahkan banyak orang Kristen maupun Muslim yang tidak tahu tentang fakta-fakta konflik Israel dan Palestina. Mereka berpikir dalam otaknya sudah tertanam orang Israel itu adalah Kristen. Orang Palestina itu dalam otaknya itu Muslim. Bahkan dari pemerintah, dari presiden ke presiden berikutnya terus sampai sekarang tampaknya
mengikuti narasi sesat ini. Sehingga isu-isu Israel dan Palestina menjadi isu-isu politik. Digoreng kana goreng sini, apalagi kalau menjelang pemilu. Isu Palestina Israel dipakai sebagai materi kampanye untuk memuaskan massa dalam narasi sesat tersebut. Jadi sebaiknya pemerintah, terutama saat ini Pak Jokowi, untuk mengkritisi narasi sesat ini supaya lebih fair, lebih gamblang. Kenapa terjadi narasi sesat? Ada agenda politik. Ada teori, saudara. Teori, ya. Itu gambarannya begini. Itu sebenarnya orang di Indonesia mengapa memelihara narasi sesat ini, seolah-olah ini adalah perang agama. Itu dalam rangka memelihara politik agama, politik konflik agama di Indonesia, di domestik Indonesia. Jadi sebenarnya konfliknya ada di sini dalam perspektif orang-orang yang menciptakan dan menarasikan narasi sesat konflik agama antara Israel dan Palestina tadi. Konflik apa itu? Ya, konflik ketegangan antar umat beragama. Jadi kalau ada orang ya, memprotes, mendemo untuk mendukung Palestina sana, seolah-olah itu adalah dijolimi, orang Muslim dijolimi oleh orang Kristen. Itu untuk menciptakan terus memelihara ketegangan antara umat beragama Kristen dan Islam. Jadi kelompok orang-orang domestik di sini sebenarnya mau menghantam, menciptakan terus, memelihara konflik terus dengan saudara sebangsa dari Muslim, misalkan ke Kristen, yang dijadikan wacana, yang dijadikan pemicu adalah konflik Israel dan Palestina. Jadi ketegangan antara Palestina dan Israel dalam setiap peristiwa-peristiwa konflik sampai seperti saat ini itu biasanya ada korelasinya dengan ya, persoalan ketegangan hubungan antar umat beragama domestik di Indonesia dalam perspektifnya orang-orang yang tetap memelihara narasi sesat konflik agama tadi. Tentu tidak semua orang mengikuti narasi sesat konflik agama. Ada banyak orang yang masih waras. Semoga ini menjadi pencerahan. Itu bukan konflik agama. Ya memang kalau dilihat sebagai konflik agama ya bisa juga, karena itu adalah yang konflik, yang perang itu adalah orang-orang yang beragama. Semua bisa dikaitkan dengan agama kalau mau. Lah kalau orang menganiaya saja juga bisa mengatasnamakan agama sambil memuliakan Tuhan Allah, nah, bisa juga kan. Orang berdagang, membuka investasi bodong aja bisa dengan atas nama agama, atas nama Tuhan. Jadi semua bisa saja dibuat
sebagai persoalan agama. Tapi kalau kita jeli, teliti, kita pilah-pilah mana motifnya, politik, motif ekonomi, motif agama dalam pengertian yang merujuk pada keyakinan, pada kitab suci, pada hati nurani, pada spiritualitas. Nah, kalau ada itu bisa dikatakan konflik agama. Tapi kalau semua dikaitkan, semua terkait dengan agama, ya bisa dikatakan Israel dan Palestina konflik agama. Tetapi yang jelas itu adalah sesat, apalagi kalau itu dikaitkan, dipahami, dimensetkan sebagai konflik perang antara orang Kristen dan orang Islam. Karena orang Yahudi di sini nggak ada, hampir nggak ada. Ya adanya ya beberapa, katanya di Surabaya sana ada, tidak banyak, sedikit sekali. Tapi tidak pernah ada gaungnya. Yang ada banyak terjadi ketegangan, konflik, kekerasan, orang beragama yang merasa mayoritas terhadap orang yang dianggap minoritas. Yang sering terjadi adalah Kristen, Islam. Ya, semoga dengan pencerahan ini, saudara, kita bisa diubahkan perspektif kita. Ternyata orang Palestina itu banyak orang Kristennya juga, kira-kira ya 10%-an lah. Orang Kristennya itu ada banyak, kira-kira 10% orang Palestina. Gereja-gereja yang ada di Yerusalem itu adalah orang-orang Palestina. Jadi di antara orang Palestina sendiri tidak ada persoalan. Sana itu diperuncing, dipersulit, diperumit, diperluas oleh campur tangan asing. Sehingga eskalasinya menjadi sangat luas. Sehingga sulit untuk diatasi, diselesaikan. Nah, semoga ini memberikan perspektif untuk melihat konflik Israel Palestina yang saat ini sedang ramai, sedang hot. Kita tidak terlarut, terhanyut pada narasi yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Saya yakin mereka adalah juga orang-orang ahli, sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sehingga kita terhindar dari narasi. Kalau bisa narasi ini diubah, narasi diubah ya, sebagai narasi konflik politik, konflik wilayah, dan cerita-cerita tentang itu banyak di YouTube, banyak. Semoga kita semua bisa belajar lebih cerdas untuk menilai sesuatu. Ya demikian bro, para dulur, terima kasih atas kunjungannya pada channel Widi Ministry. Semoga channel Widi Ministry bisa terus ambil peran, kontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, beragama di Indonesia. Salam, Tuhan memberkati. Sehat ya.